Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jabarul kahar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini kita akan berbicara masalah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menuntun kita dalam surah 17 Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemahasuciannya dengan firman pada kata subhana, agar manusia mengakui kesuciannya dari sifat-sifat yang tidak layak dan meyakini sifat-sifat keagungannya yang tiada tara. Ungkapan itu juga sebagai pernyataan tentang sifat kebesaran Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dengan perjalanan yang sangat cepat. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dengan subhana dalam ayat ini dan beberapa ayat yang lain sebagai pertanda bahwa ayat ini mengandung peristiwa yang luar biasa yang hanya dapat terlaksana karena iradah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saudara, ada kata asra yang dapat dipahami bahwa Isra Nabi Muhammad SAW terjadi di waktu malam hari, karena kata asra dalam bahasa Arab berarti perjalanan di malam hari. Adalah untuk menggambarkan bahwa kejadian Isra mengambil waktu malam yang singkat, juga untuk menguatkan pengertian bahwa peristiwa Isra memang benar-benar terjadi di malam hari. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan hambanya di malam hari karena waktu itulah yang paling utama bagi para hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang paling baik untuk mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perkataan abdihi, hambanya. Dalam ayat ini bermaksud Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai Nabi yang terakhir. Beliau telah mendapat perintah untuk melakukan perjalanan malam sebagai penghormatan kepadanya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam ayat ini tidak diterangkan waktu secara pasti, bagaimana waktu keberangkatan dan bagaimana pula waktu pulangnya kembali ke Mekah, tempat tinggal beliau. Hanya saja diterangkan bahwa Isra Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Haram, yaitu masjid yang terkenal dengan Ka'bah, Baitullah, terletak di dalamnya, menuju Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis. Masjid itu disebut Masjidil Aqsa yang berarti terjauh, karena letaknya jauh sekali dari kota Mekah. Selanjutnya Allah mau menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya mendapat berkah Allah
karena menjadi tempat turun wahyu kepada para nabi. Tanah yang subur sehingga menjadi daerah makmur. Di samping itu masjid tersebut termasuk di antara masjid yang menjadi tempat peribadatan para nabi dan tempat tinggal mereka. Allah menyebutkan alasan mengapa Nabi Muhammad diperjalankan pada malam hari, untuk memperlihatkan kepada Nabi tentang tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda itu disaksikan oleh Muhammad SAW selama perjalanan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, berupa pengalaman yang berharga, ketabahan hati dalam menghadapi berbagai macam cobaan, betapa luasnya jagat raya, serta alangkah agungnya Allah Maha Pencipta itu. Pengalaman-pengalaman baru yang disaksikan Nabi Muhammad SAW sangat berguna untuk memantapkan hati beliau menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dari kaumnya, serta menghadapi kaum Quraisy Mekah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah Maha mendengar bisikan batin para hambanya dan Maha melihat semua perbuatan mereka. Tak ada detak jantung ataupun gerak tubuh dari seluruh makhluk ciptaannya di antara langit dan bumi ini kecuali tetap dalam pengawasan Allah. Saudara, ayat ini menyebutkan terjadi peristiwa Isra, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Peristiwa Mi'raj, yaitu peristiwa naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, nama lainnya Mustawa, tidak diisyaratkan dalam ayat ini, tapi di Al-Quran surah yang lain, antara lain surah An-Najm. Hampir seluruh ahli tafsir berpendapat bahwa peristiwa Isra terjadi setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Peristiwa terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Demikian menurut Imam Zuhri, Ibnu Sa'ad, dan lain-lainnya. Dan menurut Imam Nawawi pun memastikan demikian. Bahkan menurut Ibnu Hazm, peristiwa Isra itu terjadi di bulan Rajab, tahun ke-12 setelah pengangkatan Nabi menjadi Rasul. Sedangkan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi melihat pendapat yang menguatkan bahwa Isra Mi'raj tersebut pada 27 Rajab dengan alasan waktu itu ialah masyarakat melaksanakannya. Jemaah rahimakumullah, ada 3 buah hadis yang menerangkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Hadis pertama mari kita lihat. Anas bin Malik menuturkan bahwa pada malam diperjalankan Rasulullah SAW di Masjidil Haram, datang kepadanya 3 orang saat sebelum turunnya wahyu. Sedangkan Rasul pada waktu itu sedang tidur di Masjidil Haram. Kemudian berkata orang pertama, "Siapakah dia itu?" Kemudian orang kedua menjawab, "Dia adalah orang yang terbaik di antara mereka atau di antara kaumnya." Setelah itu berkata orang ketiga, "Ambillah orang yang terbaik itu." Pada malam itu Nabi tidak mengetahui siapa mereka, sehingga mereka datang kepada Nabi di malam yang lain dalam keadaan mata tidur sedangkan hati tidak tidur. Demikian para nabi, meskipun mata mereka terpejam namun hati mereka tidak tidur. Sesudah itu rombongan tadi tidak berbicara sedikit pun kepada Nabi, hingga mereka membawa Nabi dan meletakkan Nabi di sekitar sumur Zam-Zam. Di antara mereka ada Jibril yang menguasai Nabi. Lalu Jibril membelah tubuh Rasulullah SAW antara leher sampai ke hatinya sehingga kosonglah dadanya. Sudah itu Jibril mencuci hati Nabi dengan air Zam-Zam dengan menggunakan tangannya sendiri sehingga bersih hati beliau. Kemudian Jibril membawa bejana dari emas yang berisi iman dan hikmah. Kemudian datang dituangkan isi bejana itu memenuhi dada beliau dan urat-urat tenggorokannya lalu ditutupi kembali. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, hadis yang kedua, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tiba-tiba datang kepadaku seorang, yaitu Jibril. Kemudian ia membedah dan mengeluarkan hatiku. Setelah itu dibawalah kepadaku bejana yang terbuat dari emas
yang penuh iman. Lalu ia mencuci hatiku. Setelah itu menuangkan isi bejana kepadaku. Kemudian hatiku dikembalikan seperti sedia kala. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Sa'ah. Yang ketiga, saudara kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang ketiga menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku burak, yaitu binatang putih lebih besar dari himar dan lebih kecil dari biqal. Ia melangkahkan kakinya sejauh pandangan mata. Kemudian saya mengendarainya. Lalu ia membawaku sehingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian saya mengikatnya pada tempat para nabi mengikat kendaraannya. Kemudian saya sholat 2 rakaat di dalamnya. Lalu saya keluar. Kemudian Jibril membawa kepadaku sebuah bejana yang berisi minuman keras berupa khamar dan sebuah lagi berisi susu. Lalu saya dipilih berisi susu. Lantas Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah sebagai pilihan yang benar. Hadis sahih riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas izin Allah, dibawa bimbingan malaikat Jibril. Sebelum Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam itu, hatinya diisi iman dan hikmah ketika beliau tahan menghadapi segala macam cobaan dan tabah melaksanakan perintah Allah. Saudara, perjalanan itu dilakukan dengan mengendarai burak yang mempunyai kecepatan luar biasa, sehingga Isra dan Mi'raj hanya memerlukan waktu kurang dari 1 malam. Ayat itu tidak dijelaskan syarat perinci apakah Nabi Isra dengan ruh dan jasadnya atau ruh saja. Itulah sebabnya para mufasir berbeda pendapat. Mayoritas mereka berpendapat Isra Nabi SAW dilakukan dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar, bukan keadaan tidur. Mereka mengajukan beberapa alasan untuk menguatkan pendapat, di antaranya demikian. Kata subhana merujuk adanya peristiwa yang hebat. Jika Nabi diisrakan dalam keadaan tidur, tidak perlu diungkapkan dengan menggunakan ayat yang dahulukan dengan tasbih. Andai kata Isra itu dilakukan dalam keadaan tidur, tentu orang Quraisy tidak dengan serta-merta mendustakan. Banyaknya orang muslim murtad kembali kepada peristiwa, karena peristiwa Isra menunjukkan bahwa peristiwa itu bukanlah hal yang biasa. Kata-kata Ummu Hani yang melarang Nabi menceritakan kepada siapapun pengalaman-pengalaman yang dialami ketika Isra agar mereka tidak menganggap Nabi berdusta, menguatkan Nabi bahwa Isra itu dilakukan Nabi dengan roh dan jasadnya. Peristiwa ini menyebabkan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena dia membenarkan Nabi dengan cepat dan tanpa ragu berisra dengan roh dan jasadnya, sedangkan orang-orang lain berat menerima itu. Saudara, firman Allah menggambarkan bi'abdihi, menunjukkan bahwa Nabi Isra dengan roh dan jasad, karena kata seorang hamba mengacu pada kesatuan jasad dan roh. Perkataan Ibnu Abbas bahwa orang-orang Arab menggunakan kata ru'ya dalam arti penglihatan mata, maka kata ru'ya yang tersebut dalam ayat itu, firman Allah berikut, mesti dipahami dengan penglihatan sebagian mata. Kita perhatikan Quran surah 17 Al-Isra ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna ru'yallati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Yang diperlihatkan kepada Nabi waktu Isra dan Mi'raj adalah penglihatan mata yang mungkin terjadi karena kecepatan serupa telah dibuktikan oleh manusia dengan teknologi yang modern seperti sekarang ini. Saudara,
Beberapa mufasir yang lain berpandangan bahwa Isra dilakukan Nabi hanya rohnya saja. Mereka ini menguatkan pendapat dengan perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika ditanya tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Kana ru'ya minallahi shadiqah." Isra Nabi itu mimpi yang benar dan datang dari Allah. Ternyata pendapat yang mengatakan bahwa Isra itu dilakukan dengan roh saja lemah, karena sanad hadis yang digunakan adalah tidak jelas. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan pembahasan kita tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW pada kesempatan ini sebagai berikut. 1. Isra Nabi Muhammad SAW terjadi di Mekah setahun sebelum hijrah dan dilakukan pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 2. Isra Nabi Muhammad SAW terlaksana atas kehendak Allah di bawah bimbingan malaikat Jibril dengan menggunakan burak. 3. Sebelum melakukan Isra, dada Nabi dibedah oleh malaikat Jibril lalu diisi dengan iman dan hikmah. 3. Sebelum melakukan Isra. 4. Sepanjang perjalanan Isra diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kekuasaan Allah SWT untuk memantapkan hatinya dengan pengalaman-pengalaman baru sebagai persiapan, sebagai perluasan dan pengalaman beliau dalam rangka menghadapi tugas-tugas beliau ke depan. Demikianlah sedikit uraian sekaligus kajian kita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai umat Islam yang selalu melaksanakan peringatan acara ini, kita jadikan nilai pendidikan, pengembangan, pembaharuan pendidikan agama Islam ke depan dengan berkemajuan pola pikir kita. Kita ambil hikmahnya bahwa yang paling inti dari perjalanan ini adalah selain ketaatan Rasulullah SAW seperintah Allah, mendapat pengalaman banyak sekali dalam penglihatan kebesaran apa yang diciptakan oleh Allah yang beliau lihat dalam perjalanan selama perjalanan Isra Mi'rajnya, juga menerima tentang sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat Islam. Semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.